Indonesia tergabung di grup neraka, kata orang-orang, bersama Jepang dan Australia. Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Tentunya tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Akhirnya sudah diumumkan Indonesia berada di grup neraka, kata orang-orang ya, masuk grup neraka di grup C bersama Jepang dan Australia. Oke, mungkin daripada saya salah, saya bacakan bersama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, Tiongkok, dan terakhir Indonesia. Kita tidak akan membahas grup lain seperti grup A dan grup B yang kata netizen grup B ini adalah grup MTQ. Tapi enggak, kita enggak bahas itu. Kita akan membicarakan grup kita aja di grup C. Ya, seperti kita tahu ada Jepang, Australia yang sudah langganan Piala Dunia, juga Arab. Arab juga termasuk tim sukses yang suka masuk Piala Dunia juga. Mungkin banyak yang pesimis melihat lawan-lawan kita, namun juga ada yang optimis, bahkan terlalu pede kita bisa lolos dari grup ini. Namun saya pribadi terus terang tidak mempunyai ekspektasi tinggi di R3 ini. Walaupun harapan tentu ada, keinginan tentu ada. Saya juga memimpikan Indonesia masuk di Piala Dunia. Tapi melihat pemain-pemain kita yang boleh dibilang belum kelas dunia lah. Walaupun permainan kita udah bagus, tapi menurut saya belum kelas dunia ya. Kita akuin itu. Apalagi Jepang bertaburan pemain bintang. Tentunya tidak mudah melawan mereka. Terus terang, ekspektasi saya tidak terlalu tinggi. Saya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman semua. Saya pribadi hanya menginginkan timnas Indonesia bermain bagus, nggak ada rasa takut siapapun lawannya, nggak usah mengeluh kita berada satu grup bersama Jepang dan Australia, nggak usah mengeluh, semua grup berat, nggak ada pilihan lain, kita harus melawan. Pemain harus bisa menunjukkan perlawanan dari sisi strategi, skill, fisik, dan lain sebagainya. Nggak usah takut, nggak usah terbebani. Saya hanya menginginkan para pemain ya bermain lepas, bisa menikmati pertandingan, bisa enjoy, bisa menjalankan instruksi pelatih dan nggak perlu takut melawan tim-tim besar lainnya. Kita sudah membuktikan kemarin waktu di Piala Asia, terbukti Jepang kita bisa melawan walaupun kita akhirnya kalah. Australia juga ada momen-momen tertentu yang justru kita bisa mengurung Australia, kita bisa mengobrak-abrik pertahanan Australia walaupun akhirnya kalah. Dan itu menurut saya sudah bagus sekali. Saya sudah senang sekali melihat pertandingan seperti itu. Masalah hasil pikir belakangan, pikir carry masalah hasil. Jangan sampai ketika melawan tim-tim lainnya kita justru merasa tertekan, merasa takut, sehingga strategi nggak bisa jalan. Terus kembali ke setelan pabrik seperti timnas zaman dulu yang banyak long ball, tertekan sedikit buang bola, nggak ada pola serangan sama sekali, ditonton juga nggak asik, nggak menghibur, nggak bisa bikin enjoy penonton, malah penonton jadi emosi menonton ini pertandingan kok seperti ini, hanya buang bola, tertekan terus, dan akhirnya kalah. Saya ingin kita bermain lebih bagus lagi dan kita punya modal itu. Sudah terbukti sekali lagi di Piala Asia kemarin. Kita sudah punya modal. Kita ternyata juga bisa bermain bagus, kita ternyata bisa melawan tim-tim besar. Nah, ini Piala Dunia. Mungkin beban mental mereka lebih berat lagi. Tapi sekali lagi saya tidak ingin membebani para pemain. Saya tidak ingin menargetkan para pemain atau berekspektasi tinggi agar pemain bisa sukses mengalahkan lawan-lawannya dengan permainan bagus dan lolos ke Piala Dunia. Enggak. Saya pribadi hanya ingin para pemain bisa melawan mereka, tidak punya rasa takut, bisa enjoy, bisa menikmati pertandingan, bisa menunjukkan semangat juang mereka, bisa menunjukkan bahwa ini Indonesia,
tidak mudah dikalahkan. Jepang, Australia, sini kalian semua, Arab, sini kalian semua, kita lawan kalian. Kita Indonesia, kita nggak bisa diremehkan, kita nggak bisa dianggap remeh. Kita akan melawan kalian. Ya, walaupun ekspektasi nggak tinggi ya, tapi yang namanya manusia tentunya punya harapan. Saya juga pengen Indonesia lolos ke Piala Dunia. Cuma saya berusaha belajar untuk menekan ego saya agar tidak terlalu bermimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia. Tapi jika pemain bisa menunjukkan semangat juang tinggi, instruksi pelatih dengan baik dijalankan dan lain sebagainya yang sudah saya katakan, insya Allah kita bisa mendapatkan bonus lebih. Bonusnya apa? Ya mungkin kita bisa melaju ke babak selanjutnya atau syukur-syukur lolos Piala Dunia. Dan seenggaknya kita jangan mengikuti pendahulu-pendahulu yang lain. Maksudnya teman-teman ASEAN yang lain. Kita sudah tahu Thailand dulu di R3 juga hancur lebur, Vietnam juga gagal. Ya kalau bisa Indonesia lebih baik dari mereka lah. Jangan sampai kita senasib dengan mereka. Kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi nomor satu di ASEAN dan kita bisa masuk di level Asia. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Ini hanya penyemangat saja, sekaligus doa pada para pemain. Semoga bisa berjuang, semoga bisa mendapatkan hasil maksimal di R3. Apapun hasilnya, menang, kalah, yang penting maju terus, nggak usah takut. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.